Halo semuanya, balik lagi di konten info film, konten favorit kalian. Kali ini saya akan membahas alur cerita film The Equalizer 2 yang dibintangi oleh Denzel Washington yang dirilis pada tahun 2018. Seperti biasa, tanpa banyak basa-basi, ayo kita lanjut. The Equalizer 2 adalah film aksi yang sangat seru yang dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Anthony Fuqua. The Equalizer 2 dibintangi oleh Denzel Washington, Pedro Pascal, dan Anton Chambers. Robert Michael adalah mantan operator Manin Force Recon dan petugas Defense Intelligence agensi DIA. Michael sekarang tinggal di komplek apartemen yang beragam di Roxbury, Boston. Michael sekarang bekerja sebagai pengemudi driver online untuk tujuan membantu mereka yang kurang beruntung dengan bantuan kawan atau teman dekatnya sekaligus mantan rekan DIA yang bernama Susan. Cerita bermula waktu Michael berangkat ke Istanbul untuk mengambil atau menolong putri pemilik toko buku langganannya di Boston yang diculik oleh ayahnya sendiri setelah berpisah dengan istrinya. Selain itu, Michael juga membantu Sam atau Samuel, seorang lansia yang selamat dari Holocaust untuk mencari saudara perempuannya. Saudara kandung yang terpisah akibat Perang Dunia Kedua dipisahkan dari camp, dan Samuel juga membawa bukti atau lukisan foto pada masa itu. Pada malam hari, Michael kembali ke apartemennya. Tiba-tiba ada yang hal mencurigakan. Dengan siap siaga, Michael masuk dengan hati-hati. Ternyata hal yang mencurigakannya itu adalah teman dekatnya yang selalu membantunya yang bernama Susan. Lalu keesokan harinya, Michael dikagetkan melihat halaman apartemen Roxbury telah dirusak oleh orang tak dikenal. Namun tiba-tiba datang seorang pria bernama Miles. Miles adalah seorang penghuni Roxbury yang mempunyai latar belakang arsitek. Namun si Miles ini bermasalah karena tidak pernah ikut kelas setiap hari. Kemudian si Miles ini menawarkan jasa cat kepada Michael, namun ditolak oleh Michael karena tidak sesuai. Namun keesokan harinya, Michael menerima tawaran si Miles asalkan si Miles menjauhi hidup jalanan. Lanjut cerita, pada saat rapat, Susan terpilih untuk menyelidiki kasus pembunuhan rekan afiliasi. Lalu Susan dan petugas DIA Dave, mantan mitra Michael, dipanggil atau ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan atau bunuh diri dari korban rekan afiliasi agensi dan istrinya di Brussels. Sesampainya Susan di tempat investigasi atau rumah korban, Susan menemukan hal yang aneh tentang kasus pembunuhan dari rekannya tersebut. Lalu sesampainya di hotel, Susan dibutuhkan oleh dua orang cowok. Kemudian dua orang cowok tersebut menyerang Susan. Berhubung lawannya dua orang cowok, Susan pun kalah atau mati. Michael yang lagi asing ngobrol-ngobrol dengan Miles, tiba-tiba HP-nya berdering. Setelah Michelle mengangkat teleponnya, tiba-tiba Michelle terdiam. Mengetahui bahwa teman dekatnya Susan mati, lalu Michelle pun pergi meninggalkan Miles. Tanpa basa-basi, Michelle pun langsung ke rumah duka di Washington DC. Setelah tamu atau para takziah pulang, Michelle pun langsung bertanya kepada Brian atau suaminya Susan. Setelah ngobrol-ngobrol sedikit, Michelle pun pulang ke apartemennya. Kemudian Michelle pun mulai menyelidiki kasus pembunuhan yang menewaskan temannya tersebut. Keesokan harinya, Michelle membuat kontak atau menemui Dave. Dave mengira bahwa Michelle sudah mati selama bertahun-tahun, dan Michelle mengkonfirmasi atau memberitahu kepada Dave tentang penemuannya. Setelah waktu berjalan beberapa hari, Michelle pun mulai kerja sebagai driver online. Selama di perjalanan, Michelle tiba-tiba diserang oleh penumpangnya, lalu terjadilah agresi yang sangat menegangkan. Kemudian Michelle membunuh dan mengambil HP penumpang yang menyerangnya tadi. Tak disangka-sangka, Michelle menemukan bahwa nomor si Dave ada di daftar telepon panggilan si penumpangnya tadi. Setelah Michael melihat nomor si Dave ada di dalam kontak penumpangnya, Michael pun langsung silaturahmi ke rumah si Dave. Kemudian Michael memberikan HP penumpang yang menyerangnya kemarin kepada si Dave. Michael berkata,
pelakunya mungkin akan menelepon ke ponsel itu yang keluar masuk brushless. Dengan santainya, Michael mencoba telepon ke nama atau nomor yang terdaftar di HP penumpang yang menyerangnya kemarin. Tiba-tiba Dave terkejut, ternyata Michelle mengetahui semuanya. Lalu Dave beralasan atau mengakui bahwa dia menjadi tentara bayaran. Dave berkata tak ada yang mengetahui kasus ini selain Susan. Kemudian Michael meninggalkan rumahnya si Dave. Ternyata di depan rumahnya si Dave tiba-tiba ada pasukan atau mantan pasukan Michael yang menjadi rekan satu timnya Dave pada saat ini. Lalu Michael mengatakan, akan kubunuh kalian semua karena kesalahan kalian telah membunuh temanku. Kemudian Dave dan rekannya mendatangi rumahnya Meg, yang ternyata di dalam rumah Meg ada Miles. Meg yang pada saat itu ada di rumah Brian atau suaminya Susan untuk menyelamatkannya. Si Dave yang menyadari ada sesuatu di kamar Michael, lalu mereka berpura-pura keluar dari rumah Michael untuk mengelabui si Miles. Mengetahui situasi aman, si Miles akhirnya keluar dari persembunyiannya, dan ternyata si Miles disandera oleh Dave dan rekannya. Kemudian si Dave dan rekannya yang mengetahui keberadaan Michael, mereka langsung mencarinya. Setelah mereka bertemu dengan Michael, dari sana suasana tegang dan war pun terjadi. Kesimpulannya adalah Michael berhasil menemukan siapa pembunuhnya Susan. Call back, move in.